Dan kita dilarang untuk memikirkan zatnya, itu yang kita pikirkan adalah sifat-sifatnya, asma-asmanya itu. Allah wujud, idam, bako, mukhalafatul lil khawasi, isi, qiyamu binafsihi wahdaniyah, dan seterusnya. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam. Nah itu dan seterusnya, itu yang dipahami, lalu dikontekkan dengan diri kita. Oh, saya itu dikasih oleh Allah keselamatan, jadi hubungannya dengan makna Allah punya nama As-Salam. Nah itu kalau dikontekkan dengan kehidupan kita, lama-lama nanti akan pemahaman terhadap sifat dan asma Allah itu lebih meningkat. Nah, saat itu lebih meningkat berarti kita lebih memahami, lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang itu lebih mengenal Allah, itu pasti, hampir pasti akan mencintai Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati syahidina apa ila sakandari wa sayyidina abad wa sayyid Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Naumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara, pun ngantuk? Mas Dwi etak ngantuk. Nggih. Tapi suasananya kata Mas Herman itu syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan. La tatlub, janganlah engkau menuntut iwadon, ganti atau balasan, ala amalin, atas amal, lasta lahu fa'ilan, yang dimana engkau bukan pelakunya. Yakfi minal jaza ilaka alal amali, cukup bagi amal yang engkau kerjakan, balasannya angkana lahu qabilan, yaitu diterima. Cukup sebuah amal itu kita kerjakan, balasannya adalah diterima. Tidak usah yang lain, diterima itu. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Tidak usah dilanjutkan. Engkau oleh 10, engkau oleh 17 derajat ya. Tidak usah dilanjutkan. Ya Allah terimalah. Ini pun adat, urusannya yang pun adat. Adab niku pertimbangannya adalah niki sopan, halus,
napa pas di hadapan Allah itu pasti pripun. Al-munfaridu bi khalqi af'alil ibadi. Al-munfarid yaitu Allah yang maha sendiri bi khalqi af'alil ibad, sendiri dalam menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Waktiroiha dan menjadikan perbuatan-perbuatan hamba itu huwa ya Allah, yaitu Allah ya Allahu azza wa jalla. Allah itu menciptakan perbuatan hamba itu ya dengan sendiri, tidak ditolong siapa-siapa. Itu siapa? Allah niku kan Al-Hayyul Qayyum. Allah itu kan maha hidup, Al-Qayyumu itu yang maha mandiri. Al-Qayyum niku kan berdiri sendiri. Kalau manusia membutuhkan kaki gitu. Manusia kakinya membutuhkan darah, darahnya membutuhkan makanan. Nah, kalau dilanjutkan nanti butuh udara dan macam-macam. Allah tidak bisa dipikirkan seperti itu. Allah itu tidak butuh apa-apa. Allah itu kan Allah itu Maha Esa. Maha Esa itu berarti tidak ada sekutu, tidak ada bandingannya dengan Allah. Selain itu, Allah itu adalah zat yang maha apa istilah ini? Jadi yang satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Mas Arif, tangan, kepala, kaki, Allah nggak begitu. Allah itu satu kesatuan yang tidak utuh. Jadi ya memang nggak bisa membayangkan kita zatnya, dan kita dilarang untuk memikirkan zatnya. Itu yang kita pikirkan adalah sifat-sifatnya, asma-asmanya itu. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil khawasi, bisi, qiyamu binafsihi wahdaniyah, dan seterusnya. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam. Nah itu dan seterusnya, itu yang dipahami. Lalu dikontekkan dengan diri kita. Oh, saya itu dikasih oleh Allah keselamatan. Jadi hubungannya dengan makna Allah punya nama As-Salam. Nah, itu kalau dikontekkan dengan kehidupan kita, lama-lama nanti akan pemahaman terhadap sifat dan asma Allah itu lebih meningkat. Nah, saat itu lebih meningkat berarti kita lebih memahami, lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat seseorang itu lebih mengenal Allah, itu pasti, hampir pasti akan mencintai Allah. Fakaifa yatlubul abdu al jazaa ala amalin. Bagaimana seorang hamba itu menuntut balasan dari amal. La madkhala lahu fihi, yang tidak ada kontribusi darinya di dalam amal tersebut. La madkhal, madkhal itu tempat masuk. Lahu bagi hamba fihi di dalam amal. Alal hakikati, di dalam hakikatnya. Wong hamba itu janjane sama sekali tidak punya kontribusi terhadap amal ibadah yang ada. Lukman ngaji, nanti ada penjelasannya. Mas Dwi sholat, nanti ada penjelasannya itu. Tapi sebetulnya kita itu secara hakiki itu tidak punya la madkhala lahu fihi, tidak ada kontribusi di dalam amal. Wa makna kaunil qabuli jazaan qad taqaddama. Dan makna kaunil qabul, makna dari adanya diterimanya sebuah penerimaan itu,
makna dari penerimaan, adanya penerimaan oleh Allah itu adalah sebuah balasan. Qad dama itu sudah diterangkan dulu. Nah, halaman 1 sampai 92 piye oleh galeki dulu iki. Galeki dhewe. Tapi kan hampir ya, kalau kita ingat inti-inti dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam kan berputar dari situ ke situ. Karena intinya melakukan, menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup sekali. Sekali itu terus kemudian tekan. Sekali paham itu enggak. Berputar-putar. Untuk apa? Untuk lebih paham. Nah, nek gak paham-paham terus, ya muka-muka sesuai paham gitu. Ibaratnya kan tapi gak paham. Sing jenenge kuburan cangakan iku pojokane kono ana apa to? Umpamane hari ini itu delok gak ono. Sesuk didelok maneh ben tamat. Wis tamat itu kurang tamat dicedhaki maneh lah. Berkali-kali seperti itu dah. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu berpedoman pada pengalaman bagaimana orang suluk, orang menempuh jalan menuju Allah itu memang perlu seperti itu. Janjane nek dipikir-pikiraken kan mirip Al-Qur'an. Oke, Mas Herman. Al-Qur'an nggih ngoten ta? Sing wis dibahas malih ta Al-Qur'an. Nggih ta? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang berbicara tentang muttaqin berapa banyak dalam Al-Qur'an? Sesuk diulang mana? Al-Hikam itu seperti itu. Qad dama galeki dhewe. Tapi intinya ya sudah kita rasakan, kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hikmah selanjutnya. Idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Idza arada tatkala Allah berkehendak ayyudhira untuk menampakkan fadlahu anugerahnya 'alaika kepadamu. Khalaqa maka Allah akan menciptakan wa nasaba ilaika dan menisbatkan atau menyandarkan atau memberi merek ilaika dengan merek. Itu yang disebut tadi seperti ini. Hakikatnya ya, kan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dari Allah. Kita nggak punya kontribusi hakikatnya. Tetapi saat dikatakan Mas Herman adalah pelaku sholat, itu adalah anugerah Allah. Seneng pundi jenengan disebut pelaku sholat karo pelaku pencurian? Sama-sama loh, sama-sama hakikatnya itu adalah apa? Yang buat itu Allah atas izin Allah semua. Tapi kan tetap kita itu lebih senang mestinya dinisbatkan kepada diri kita itu pelaku sholat daripada pelaku pencurian. Dan sopan santunnya, dan di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kebaikan-kebaikan itu adalah dari Allah dan kejelekan adalah dari dirimu sendiri. Fadlullahi ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala azimun, itu besar sekali, agung sekali. Anugerah Allah itu besar. Contoh, kita dapat rezeki 100.000 dalam sehari. Nek dihitung
bahwa oleh 1.000 ini cilik tau. Tapi sampean pikirkan begini. Gusti Allah kersa paring aku 1.000. Gede enggak tadi? Saat diomong 1.000 itu mungkin bisa jadi kecil. Tapi saat itu sing ngasih adalah Allah, itu jadi besar. Kecuali wong sing gak seneng karo Gusti Allah. Jenengan nek lagi kesemsem dulu itu. Begitu dapat hanya sebuah salam saja, senengnya itu mendenyar debarkan jantung toh. Wah. Nah, padahal kita itu setiap saat dapat anugerah Allah. Betapa orang-orang yang menghikmati, memahami itu, bahwa ini adalah dari Allah, kekasihku gitu. Ya itu berdebar-debar terus. Tak henti rasa syukurnya. Sepuluh juta loh. Tapi bagi orang yang tidak mengerti itu anugerah apa, belum tentu besar. Tapi 100.000 bagi orang yang mengerti ini adalah kasih sayang Allah. Itu pasti besar. Nah, maka orang itu bersyukur atau tidak itu bukan karena jumlah, tapi karena rasa. Faida aroda ayyudhirahu alaika khalaqalakat ta'ata. Faida aroda tatkala Allah menghendaki ayyudhirahu untuk melahirkan atau mendohirkan, memunculkan alaika untukmu. Khalaqa, maka Allah menciptakan laka untukmu, menciptakan untukmu atau ketaatan di dalam dirimu. Wahallaka biha, dan menghiasi dirimu dengan ketaatan. Wa nasabaha, dan Allah menyandarkan atau memberi merek kepada ketaatan itu ilaika, dengan merek dirimu. Ya, tadi itu duit sholat, duit sedekah, itu di merek itu gitu. Itu adalah Allah berkehendak untuk memperlihatkan fadlnya atau anugerahnya kepada. Niku bedanya orang yang menisbatkan amal ibadah kepada dirinya sendiri dengan orang yang mengerti, memahami bahwa itu amal ibadah itu adalah anugerah Allah. Bedanya niku sombong kali mboten biasa. Orang kalau merasa bahwa ibadah yang dilakukan itu adalah hasil jerih payahnya, kekuatannya, kepintarannya dan lain-lain, maka sombong itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau orang yang mengerti dengan ini tadi, bahwa itu adalah kehendak Allah untuk memperlihatkan anugerahnya kepada kita, maka itu anugerah Gusti Allah. Ono ini tambah syukur. Saya bersyukur kepada Allah. Wah, maka Allah kemudian menambah, kita tambah rasa syukurnya, tambah lagi rasa syukur, dan terus seperti itu. Maka kita kalau bisa seperti itu akan menjadi orang yang ahli syukur. Orang yang ahli syukur itu di dalam Al-Quran disebut faqlilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit dari hamba-hambaku itu yang ahli bersyukur. Angel apa? Disebut dalam Al-Quran itu sungguh sedikit orang yang betul-betul ahli bersyukur. Nah itu tadi, kalau kita mengerti apa yang diberikan Allah kepada kita, anugerahnya itu, kita pahami, lalu kita syukuri, kita pahami, kita syukuri, kan tumpuk-tumpuk terus. Mbak menawa ngoten niku. Nek mboten ngoten niku pripun? Ayo. Yang ngono iku. Nggih. Wa qala laka ya abdi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman laka kepadamu. Setelah proses itu tadi nih,
Ya abdi wahai hambaku, anta mutiun, engkau adalah orang yang taat. Wa muttaqin, dan orang yang bertakwa. Wa mujtahidun, dan orang yang bersungguh-sungguh. Wa amilun, dan orang yang beramal. Sa'usibuka ala dzalika, maka dan saya akan memberikan kepadamu pahala atas amal-amalmu, atas mutiunmu, atas mutakinmu, atas mujtahidunmu, atas amilmu. Nah, ini kan luar biasa. Kok luar biasa bro? Wong wis anugerah. Wis anugerah Gusti Allah. Kita hakikatnya itu enggak punya kontribusi. Kok wis dikai pahala. Nah, itu kan karena betul-betul ingin memperlihatkan anugerah Allah. Faida syahidal abdu, faida syahidal abdu hadzal fadlal azim, dan tatkala seorang hamba menyaksikan anugerah yang begitu agung itu tadi, wastaula alaihi ala khojalu, dan dia dikuasai, menguasai kepadanya, wastaula alaihi, menguasai kepadanya, maksudnya hamba tersebut saat menyaksikan anugerah Allah yang begitu agung dan dia dikuasai al jim napa hak niku al khojlu jim nggih al khojlu rasa malu wal haya'u tegese rasa malu itu tadi min sayyidihi terhadap rasa malu kepada Allah al-karimi yang maha mulia. Wamtolako lisanahu, dan terucap dari lisannya fi hadhil halah, dari keadaan ini, biddu'a, dengan doa, wasu'ali, dan permohonan-permohonan. Waqala, dan hamba tersebut berdoa, ya Rob, ya Allah, kama tafaddalta alayya, sebagaimana engkau anugerahkan kepadaku, bi khalqit ta'ati, dengan menciptakan ketaatan li bagiku, wa hallaitani, dan engkau menghiasi diriku dia dengan ketaatan, wa wasoftani, dan engkau memilihku bisifatin, dengan sifat-sifat hamidatin, yang terpuji. Ana khaliyun anha, padahal ana, sesungguhnya saya, khaliyun, itu adalah sepi. Sepi itu tidak seperti itu fil haqiqati, di dalam hakikatnya. Wa wa'adtani, dan engkau menjanjikan kepadaku ma'adzalika, beserta keadaan tersebut, jazilas sawabi, pahala yang agung, wan najata, dan keselamatan, minil iqabi, dari siksaan. Fataqabbal minni amali, maka terimalah dariku amal-amal. Wa anjisni, dan langsungkanlah, teruskanlah untukku ma wa'adtani, apa-apa yang engkau janjikan kepadaku. Karena fi dzalika musiban, kalau hamba tersebut seperti itu, karena seperti tadi fi dzalika musiban, maka dia dalam keadaan yang benar. Musiban itu benar. Jadi hamba tersebut betul-betul mampu merasakan hakikatnya itu amal ibadah adalah anugerah dari Allah. Lalu kemudian mampu bersyukur. Lalu kemudian dia mengerti bahwa sesungguhnya itu hanya sebuah anugerah dari Allah. Maka dia benar seperti itu dan mohon kepada Allah
mohon kepada Allah untuk diterima amalnya itu. Wa illa fala, kalau hamba tersebut tidak seperti itu, maka dia tidak benar. Fahakul abdi Allah yang sabar. Leres fahakul nggih. Fahakul abdi Fahakko maka yang hak. Fahakul abdi dan haknya hamba Allah yang sabar untuk tidak menisbatkan amal-amal ila nafsi kepada dirinya sendiri. Sayan sedikit pun min mahamidi sifati dari sifat-sifat yang terpuji, wa mahasinil a'mali dan amal-amal yang baik, hakikatan di dalam hakikatnya, wala adaban dan tidak menisbatkan tadi adaban karena beradab, karena adab, itla ahliyata fihi karena sesungguhnya tidak ada keahlian, dia bukan ahlinya fihi di dalam fihi di dalam hamba tersebut, lidzalika karena sifat-sifat yang terpuji maupun sifat-sifat yang baik tadi. Wa amma madzamun dan adapun perbuatan-perbuatan jelek, wa amma madzamu sifati wal a'mali dan adapun sifat-sifat yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang tercela, wa mas awihima dan kejelekan-kejelekan dari sifat dan amal, kamu ketadul adabi maka tuntutan adab Allah yadhifa untuk tidak untuk tidak menyandarkan zalika perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang tercela tersebut. Famuqtadul adabi maka tuntutan adab ayyadifa untuk menyandarkan zalika perbuatan yang tercela dan sifat yang tercela ila nafsi kepada dirinya sendiri, wa ayyatarifa dan mengaku, dan hendaknya hamba yang berbuat jelek dan berbuat tercela, bersifat tercela itu mengakui bi annadzalika mengakui bahwa perbuatan jelek dan amal jelek itu min zulmihi karena kezalimannya, wajahlihi dan karena kebodohannya. Oke Bapak-bapak, secara singkat, kalau orang berbuat jelek itu adabnya tidak boleh nyalakan Tuhan. Adabnya adalah dia mengakui bahwa dia telah berbuat zalim dan berbuat bodoh. Maka doanya kan ngeten iki. Rabbana zalamna anfusana itu kan mengakui bahwa kita melakukan kezaliman. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Manusia diciptakan oleh Allah sesungguhnya untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Kok yang harusnya dipakai berbakti malah dipakai untuk mendurhakai, itu berarti zalim. Lebih halus lagi, kita harusnya rajin bersyukur. Kok nggak bersyukur?
berarti zalim. Kita harusnya sholat khusyuk, kok nggak belajar sholat khusyuk, berarti zalim. Kita harusnya jujur sejujur-jujurnya, kok nggak jujur, berarti zalim. Saat orang mengerti itu, pasti akan melihat dirinya banyak kesalahannya. Saat orang ini merasa banyak kesalahannya, maka dia semakin tidak bisa untuk merasakan dirinya itu baik. Maka orang seperti ini sulit sombong, sama seperti tadi. Orang kalau melihat dirinya itu beramal ibadah itu karena itu semua anugerah Allah, maka dia juga nggak bisa sombong. Nah, dari dua sisi itu kita bisa membuat kesimpulan begini, kok ono wong ibadah malah tambah sombong, berarti ibadahnya salah. Kok uang susah ya, awak dhewe wae, awak dhewe. Kok awak dhewe mah duwe rutinitas sholat tahajud, kok muncul, oh aku angin loh tahajud itu. Nek gak krono aku wong sing dikasih Gusti Allah ini, nah itu ada muncul kesombongan. Nek aku ora iso poso, nek aku ora iso sholat duha rutin. Nah, berarti kalau kita punya mulai ada rasa-rasa seperti itu, maka harus kita waspada, karena itu mengarah ke kesombongan. Itu bahaya. Bahkan disebutkan orang punya kesombongan sedikit saja dalam hatinya, itu sulit masuk surga loh Pak. Dan iblis itu kan karena sombongnya itu. Saya lebih baik dari ngoten riyen nggih. Saya bersaing dengan suaranya hujan. Kita akhiri dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.